mengerjakan jurnalnya ya. Jadi untuk kegiatan praktikum kita hari ini, jadi pertama saya akan memberikan kalian sedikit pemaparan ya terkait apa yang akan kalian kerjakan pada praktikum hari ini. Jadi karena praktikumnya masih dilaksanakan secara daring begitu ya, jadi nanti untuk rangkaian kegiatan praktikumnya adalah kalian menyimak ya video terkait pelaksanaan uji-uji pemeriksaan minyak lemak dan lilin yang sudah saya cantumkan pada puasa begitu ya. Nah, tapi nanti setelah kalian menyimak video-video tersebut, saya juga akan memberikan kalian lembar kerja ya, di mana lembar kerja ini nanti akan terdapat data-data yang kalian gunakan sebagai data hasil pengamatan begitu ya, sebagai data hasil pengamatan. Jadi itu yang nanti yang kalian tuliskan pada jurnal yang sudah kalian buat, kemudian kalian upload lagi nanti sebagai jurnal akhir, sebagai hasil begitu ya. Tapi tidak ya, saya berikan lembar kerja ya, beberapa topik itu bisa kalian langsung amati hasilnya itu video ya. Jadi beberapa video itu di bagian akhirnya sudah ditampilkan begitu ya terkait hasil dari ujinya. Jadi itu yang kalian gunakan. Silahkan kalian screenshot nanti mungkin untuk kalian tempelkan pada jurnal kalian itu sebagai hasilnya nanti ya. Jadi hanya beberapa saja yang akan ada pada lembar kerja nanti. Oke, kita mulai adik-adik. Jadi praktikum pada pemeriksaan minyak, lemak, dan lilin pada hari ini ya, tujuannya yaitu adalah kalian bisa melakukan identifikasi terhadap minyak lemak dan lilin yang lazim digunakan di bidang kefarmasian ya. Jadi murnia suatu minyak begitu ya, atau ketika kalian ingin melakukan formulasi terhadap bahan-bahan yang sifatnya minyak, lemak, atau lilin, itu kalian membutuhkan beberapa data seperti data titik lebur seperti itu ya. Kemudian ada tidaknya ikatan jenuh itu menjadi penting sebagai pertimbangan ketika kalian nanti misalnya hendak melakukan formulasi menggunakan bahan-bahan minyak ini seperti itu, sehingga penting kalian mengetahui bagaimana caranya melakukan pengujian terhadap minyak lemak dan lilin ini ya. Nah, selain tujuan praktikum ini ya, jadi sebenarnya kalau praktikum ini diselenggarakan secara offline begitu ya adik-adik ya, atau langsung dikerjakan di lab. Seperti yang adik-adik lihat bahwa pada petunjuk praktikum itu kan terdapat banyak sekali materi uji ya. Jadi biasanya praktikum ini itu dikerjakan secara berkelompok. Di sini diharapkan kalian memiliki soft skill dalam hal memanajemen waktu ya, kemudian manajemen personalia, artinya anggota-anggota dari kelompok kalian itu kalian manajemen supaya dalam waktu atau durasi 3 jam itu kalian bisa mengerjakan semua uji yang ada pada buku petunjuk praktikum ya. Karena kalian nanti sebagai seorang farmasis tentunya kalian juga memiliki peranan begitu ya sebagai seorang leader, sehingga harus bisa mampu mengarahkan teman, memanajemen personalia rekan-rekan kalian untuk melakukan pekerjaan tertentu ya, supaya nanti goal untuk grup kalian yaitu menyelesaikan seluruh rangkaian pengujian yang ada pada praktikum hari ini itu bisa beres semuanya, rampung ya, seperti itu. Sehingga itulah soft skill yang diharapkan ketika kalian bisa ketika kalian melakukan praktikum materi minyak lemak dan lilin ini. Bagaimana kalian manajemen itu dan bagaimana kalian memanajemen teman-teman kalian dalam satu kelompok itu. Jadi itu yang menjadi soft skill
pada pertemuan pengujian minyak lemak, dan lilin. Oke, seperti pada buku petunjuk kalian ya, bahwa di sana tercantum ada berapa uji ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 uji ya. Ada 11 uji yang harus kalian lakukan. Jadi biasanya di sini ya kelompok itu harus membagi teman-temannya ya. Misalnya satu orang teman itu mengerjakan hanya uji noda lemak, kemudian yang lainnya mengerjakan uji yang lainnya, sehingga dalam waktu 3 jam itu semuanya bisa beres seperti itu ya. Tentu praktikumnya tidak sesantai secara online ya, bisa duduk video langsung dapat hasil ya, tapi kalian memang harus mengerjakan di lab ya, jadi oke, bakal tahu lah gimana kreditnya seperti itu ya. Jadi di sini ada 11 materi ya adik-adik, yaitu uji noda lemak, uji kelarutan, uji emulsi, pembentukan sabun atau saponifikasi, kemudian ada uji ketidakjenuhan, kemudian ada uji gliserol ya, kemudian penetapan jarak beku, jarak lebur, kemudian ada uji sterol menggunakan uji Lieberman-Burchard, kemudian ada uji oleum lini dan uji sesamol. Ini yang dua ini adalah uji khusus ya, uji minyak khusus. Sementara yang lainnya ini adalah uji minyak secara umum. Uji minyak secara umum itu artinya adalah setiap uji ini bisa dilakukan untuk semua sampel minyak seperti itu ya. Sementara kalau untuk uji oleum lini dan uji sesamol ini hanya digunakan atau hanya diujikan pada sampel khusus saja ya. Misalnya kalau uji oleum lini ya hanya untuk minyak lini saja bisa dikerjakan, sementara untuk minyak-minyak yang lainnya itu tidak bisa. Kemudian untuk uji sesamol juga sama, ini hanya bisa dikerjakan untuk minyak wijen ya, karena memang sesamol itu hanya terkandung dalam minyak wijen. Oke, yang pertama untuk uji noda lemak. Ya, tadi pagi saya baru menginfokan kepada koordinator praktikum hari ini ya, teman kalian, untuk menyiapkan kertas dan juga minyak ya atau lemak yang mungkin tersedia di rumah kalian masing-masing. Apakah kalian sudah menyiapkan? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke, boleh saya random cek sebentar? Boleh, Pak. Oke, minyaknya bebas ya. Kemudian kertasnya pun juga bebas. Misalnya kalau lagi di kosan gitu ternyata nggak punya minyak goreng, bisa pakai sampel-sampel yang lainnya juga boleh ya. Mungkin saya panggil salah satu namanya. Sekarang bulan 10 ya, NIM 10. Hadir. Bisa on cam sebentar? Tak bisa, Pak. Oke, coba ditunjukkan sampel minyak yang sudah disiapkan. Oh, minyak gorengnya gede juga ya. Oke, itu minyak apa satunya lagi? Satunya ini minyak zaitun, Pak. Oh, minyak zaitun. Oke. Ada sampel biji-bijian nggak di sana? Nggak ada. Biji kemiri, Pak. Kemiri, Pak. Itu baru beli? Enggak, Pak. Emang di dapur, Pak. Oke, siap. Oke ya. Atau buah-buahan ada nggak di rumah? Buah-buahan nggak ada, Pak. Alpukat itu nggak ada? Nggak ada, Pak. Adanya biji aja. Oke. Tidak harus sesuai dengan yang diperuntuk praktikum ya, jenis minyak. Kita bebas aja. Misalnya kalian ngambil daun di kebun juga boleh. Kan kalian mau ngecek apakah daun itu mengandung lemak atau tidak, silakan ya. Oke, terima kasih Lu Putu Putri. Oke. Sekarang tanggal 26, silakan NIM 26. NIM 26 bisa on cam sebentar. NIM 26.
Roma Ayu Asri Widayanti. Oke, selamat pagi adik. Lagi di mana? Di rumah? Coba kok di mute. Silakan di unmute dulu. Coba lihat sampelnya, Dik. Nyiapin apa aja? Wah, suaranya kecil ya. Nggak kelihatan. Oke, ya saya anggap sudah ya. Kemudian ini apa ya? Ini belakang deh. Ini 47. Ini 47. Silakan Bu, di on cam sebentar. Oke. Ya, silakan. Ada menyiapkan sampel apa aja, Bu? Oke. Ada sampel yang padatan? Biji kemiri. Oke. Sampel yang selain yang di penutup matikum ada? Ada lungsuran nggak di rumah? Tidak ada Bapak. Oke, buah-buahan gitu boleh ya diuji. Daun gitu di kebun boleh diuji, silakan. Ya, oke. Mungkin itu aja ya random checknya untuk uji noda lemak ya. Jadi ini salah satu uji yang paling mudah yang bisa adik-adik kerjakan ya. Jadi nanti kalau misalnya sampelnya cair, jadi nanti kalian tinggal siapkan kertas ya, bisa menggunakan kertas HPS atau kertas lainnya juga bisa ya. Jadi nanti kalau sampelnya berupa cairan, silakan kalian teteskan ya pada permukaan kertasnya, atau bisa kalian cuil sedikit gitu ya menggunakan tangan sampel minyak cairnya, kemudian kalian oles-oleskan pada permukaan kertas tersebut ya. Nah, nanti kalian bisa diamkan beberapa saat ya, setelah itu baru kalian terawang gitu ya, atau diarahkan ke cahaya begitu ya, atau bagian rumah kalian yang terang. Nah, nanti akan kelihatan noda lemaknya ya. Jadi kalau sampel kalian itu mengandung minyak lemak, itu nanti dia akan transparan seperti itu. Kalau misalnya tidak mengandung minyak lemak, tentu saja nanti harus dikeringkan dulu ya, benar-benar sampai kering ya dia bukan karena dia jadi transparan karena basah karena air ya, beda kondisinya. Jadi dia harus kalian diamkan dulu sampai kering ya. Misalnya kalian menggunakan sampel buah-buahan gitu ya yang ternyata memang tidak mengandung lemak, kan bisa aja kalian uji gitu ya. Misalnya saat pertama kali karena buah itu mengandung air gitu ya, tentu saja nanti kan kertasnya jadi basah. Nanti kalau langsung kalian terawang ya tentu saja kelihatannya transparan, padahal itu nanti jadinya positif palsu seperti itu ya. Jadi harus kalian tunggu dulu sampai dia benar-benar kering, kurang lebih sampai 15 menitan begitu ya, kalian terawang seperti itu. Untuk sampel yang padatan ya, kalau untuk padatan karena di rumah mungkin tidak ada pelarut gitu ya. Kalau di laboratorium kan kalau untuk penanganan sampel yang padat ya, seperti minyak, seperti biji kemiri atau biji kacang tanah, itu harus digerus dulu ya, kemudian diekstraksi ya menggunakan pelarut non polar seperti dietyl ether contohnya. Nah, mungkin kalau di rumah itu tidak ada, jadi nanti silakan sampelnya itu ya yang berupa biji-bijian gitu ya, kita gerus ya, dihancurkan menggunakan sendok. Nanti remah-remahannya itu silakan kalian usap-usapkan pada permukaan kertas ya. Jadi untuk yang bahan cair juga nanti didiamkan dulu beberapa saat ya sampai dia mengering, baru kalian terawang. Nah, nanti itu yang kalian foto ya, kemudian kalian gunakan sebagai data tambahan ya, sebagai data tambahan pribadi kalian, karena ini mungkin saja nanti berbeda-beda setiap mahasiswa.
Selain itu nanti untuk yang data uji noda lemak ini juga akan saya berikan data berupa lembar kerja. Jadi itu data primernya dari lembar kerja saya, kemudian data tambahannya adalah yang kalian kerjakan di rumah masing-masing. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi sampel yang positif mengandung minyak, lemak itu biasanya dia akan menimbulkan noda transparan ya. Nah, kalau misalnya yang kalian uji itu berupa minyak atsiri ya, misalnya di rumah kalian punya minyak cengkeh begitu ya, minyak lavender itu yang suka aromaterapian di rumah. Kalau itu kalian uji, silakan saja ya, nanti dia akan menguap ya, tidak akan meninggalkan noda lemak seperti minyak lemak seperti biasa. Nah, itu salah satu cara untuk membedakan apakah sampel kalian itu mengandung lemak atau tidak. Karena kan kalau minyak asiri biasanya tuh banyak yang dicampur seperti itu ya, campur dengan minyak supaya volumenya bertambah, jadi bisa dijual dengan harga mahal tapi isinya sudah dicampur atau dioplos seperti itu ya. Jadi itu salah satu cara membedakan minyak asiri yang murni dengan yang sudah dicampur. Oke, itu terkait dengan uji dalam. Oke, sebentar. Oke adik-adik, kita lanjut lagi ya. Tadi mungkin sudah cukup jelas ya, atau ada yang mau ditanyakan terkait pelaksanaan uji noda lemaknya adik-adik? Oke, kita lanjut ya untuk yang uji kelarutan ya.
Jadi untuk uji kelarutan itu pelaksanaannya sebenarnya sangat simpel sekali ya adik-adik. Jadi kalian hanya tinggal membandingkan antara satu bagian minyak yang kalian uji dengan berapa tetes pelarut yang dibutuhkan hingga tidak terjadi fase minyak yang berpisah dengan si pelarutnya ya. Itu artinya minyaknya sudah terlarut seperti itu. Jadi tidak ada dua bagian yang terpisah lagi. Nah, itu yang dikatakan dia sudah larut seperti itu. Nah, ini mungkin tidak bisa kalian cobakan di rumah ya adik-adik ya. Jadi nanti akan saya berikan datanya ya, langsung. Nah, nanti di sana akan ditampilkan ya untuk sampelnya satu tetes. Nah, nanti dia akan beberapa tetes bagian tetes diinterpretasi. Nanti silakan kalian gunakan perbandingan yang ada di Farmakope Indonesia yang ini ya. Misalnya kalau dia dibutuhkan 1 sampai 10 tetes pelarut untuk melarut sampel minyaknya, berarti si sampel minyak tersebut dia sifatnya adalah mudah larut dalam pelarut tersebut ya. Jadi nanti di tabelnya itu akan tersedia beberapa sampel minyak dan 3 jenis pelarut yang digunakan. Nah, itu silakan kalian lihat berapa perbandingannya, kemudian kalian di lembar kerjanya kalian simpulkan apakah dia mudah larut, sukar larut, praktis tidak larut, atau seterusnya seperti itu ya. Itu yang kalian cantumkan pada bagian interpretasinya, dan itu juga yang kalian salin pada jurnal kalian ya sebagai data hasil. Nah, begitu juga dengan nanti ketika kalian membuat, itu juga penting ya dicantumkan ya. Kira-kira kenapa misalnya sampel lemak bulu domba atau Adepts lani gitu ya, ternyata dia tidak larut dalam air gitu misalnya. Kalau di ujinya ada menggunakan pelarut air ya, itu kalian harus jelaskan ya kenapa sih dia tidak larut dalam air, apa yang menyebabkan. Bisa kalian kaitkan dengan sifat polaritasnya ya, jumlah rantai karbonnya seperti itu ya. Itu nanti yang kalian bahas pada bagian laporannya. Kemudian uji emosi ya. Nah, uji emosi ini juga bisa kalian kerjakan di rumah ya adik-adik ya. Tadi juga saya sudah infokan ke kormannya untuk menyiapkan minyak, air, dan sabun cuci ya. Jadi di sini kalian akan membandingkan dua kondisi ya, di mana kondisi yang pertama itu adalah kalian meneteskan minyak begitu ya, minyak pada permukaan air, kemudian kalian kocok atau kalian aduk di rumah, mungkin kalau pakai gelas gitu ya, kalian aduk, kemudian kalian amati ya seperti apa penampakannya, apakah ada dua fase, apakah dia tercampur, apakah dia membentuk globul atau bagaimana, seperti itu yang kalian amati yang pertama. Kemudian setelah itu baru kalian teteskan satu tetes sabun cuci begitu ya, sabun cuci sebagai surfaktannya. Nanti setelah sabun cucinya kalian teteskan ya, kemudian ada yang kalian aduk lagi atau kalian kocok seperti itu. Kemudian kalian amati lagi apa yang terjadi ya, apakah minyaknya masih membentuk dua fase atau sebagainya, itu yang kalian amati. Kemudian nanti pada laporannya itu kalian penting untuk menjelaskan kenapa fenomena tersebut bisa terjadi begitu ya. Misalnya kalau pada pengamatan yang pertama ketika minyak diteteskan pada permukaan air itu ternyata dia memisah gitu misalnya ya, itu kenapa. Kemudian kalian jelaskan kenapa minyaknya ada di bagian atas sementara airnya ada di bagian bawah, atau mungkin untuk sampel lainnya justru minyaknya ada di bagian bawah sementara airnya ada di bagian atas. Itu bisa kalian jelaskan kenapa seperti itu ya. Kemudian setelah kalian teteskan dengan sabun cuci atau sabun yang lain yang mungkin yang tersedia di rumah kalian ya, setelah kalian kocok kan terjadi perubahan tuh. Nah, itu kalian bahas kenapa perubahan itu bisa terjadi ya. Jadi sebagai kuncinya itu adalah sabun itu dia sifatnya adalah sebagai surfaktan ya. Jadi ya mungkin kalian di farmaseutika sudah
pernah dijelaskan apa itu surfaktan, kemudian apa perannya dalam suatu bentuk sediaan, yaitu sediaan emulsi ya. Itu yang kalian jelaskan pada laporan kalian. Oh ya, untuk yang uji emulsi ini nanti untuk hasilnya silakan kalian simak langsung di video ya. Jadi nanti di bagian videonya itu sudah tampak begitu ya. Seperti apa penampakan dari hasil ujinya. Kalau misalnya di rumah kalian juga kalian punya sampel minyaknya yang mau diuji, itu juga kalian gunakan sebagai data tambahan pribadi seperti itu ya. Jadi ada dua datanya, itu yang berasal dari video, kemudian yang kedua yang berasal dari percobaan kalian sendiri di rumah. Oke. Kemudian selanjutnya ini uji saponifikasi atau uji pembentukan sabun ya. Nah, ini tidak bisa kalian cobakan di rumah ya, karena menggunakan menggunakan bahan basah ya, yaitu biasanya menggunakan NaOH atau KOH ya adik-adik ya. Jadi saponifikasi ini merupakan reaksi dasar dari proses pembentukan sabun ya adik-adik ya. Proses pembentukan sabun, di mana sabun ini secara kasar itu merupakan garam dari asam lemak ya. Jadi kalau kalian di rumah mau bikin sabun sendiri, yang paling sederhana banget gitu ya, kita mereaksikan lemak atau minyak ya, minyak goreng, minyak kelapa, minyak jagung gitu ya, silakan yang memang dia mengandung trigliserida ya, itu kalian reaksikan dengan NaOH ya, atau bahasa pasarnya itu adalah soda api begitu ya. Nanti kalian reaksikan gitu ya, kemudian dengan sedikit pemanasan itu dia nanti akan bereaksi ya, membentuk garam-garam dari asam lemak ya gitu ya. Nah, garam-garam dari asam lemak inilah yang akan membentuk padatan ya, yang kita kenal sebagai sabun. Dan produk sampingnya itu adalah gliserol ya. Seperti ini dia reaksinya adik-adik. Nah, ini yang kalian penting untuk kalian cantumkan nanti pada saat kalian menyusun laporan begitu ya. Misalnya nanti kan kalau di video itu ada, atau di buku petunjuk praktikum kalian kan ada menggunakan 2 sampel ya, yaitu minyak kelapa dan parafin cair ya. Nah, dari 2 sampel ini mana yang bisa membentuk sabun seperti itu, kemudian kalian jelaskan kenapa salah satu sampelnya tidak bisa membentuk sabun, atau justru keduanya memang bisa membentuk sabun, itu kalian jelaskan ya, silakan. Dan reaksi dasar dari pembentukan sabun itu adalah seperti ini. Apapun jadi nanti jenis minyaknya, tentu biasanya mereka memiliki kandungan trigliserida dengan ikatan ester ya. Ikatan esternya di sini dan asam lemaknya. Nah, ikatan esternya ini akan terputus gitu ya, dan reaksi dengan garam-garam natrium atau ion natrium membentuk garam-garam asam lemak. Ini disebut, kita sebut sebagai sabun. Kemudian produk sampingannya itu adalah gliserol, ini bersifat licin gitu biasanya ya. Nah, jadi seperti itu nanti untuk reaksi saponifikasi ya. Nanti silakan disimak videonya, hasil dari percobaannya sudah ada di bagian belakang videonya. Jadi itu langsung nanti kalian gunakan sebagai data hasil pengamatan. Kemudian selanjutnya ada uji ketidakjenuhan ya. Jadi uji ketidakjenuhan ini menggunakan reaksi yang namanya adalah reaksi Hubble ya adik-adik ya. Jadi reaksi Hubble ini atau pada uji ini yang ingin kita lihat itu adalah ada tidaknya ikatan jenuh ya, ikatan jenuh pada dari minyak-minyak sampel yang kalian gunakan ya. Ikatan tidak jenuh itu adalah ikatan rangkap ini ya, jadi dia tidak jenuh, artinya dia masih bisa melakukan ikatan dengan atom yang lainnya. Nah, pada hal ini untuk menunjukkan ada tidaknya ikatan rangkap pada suatu sampel gitu ya, kita menggunakan reaksi Hubble.
Nah, variabel ini reaktannya itu adalah iod ya, ya, kandungan iodiumnya. Ya. Jadi nanti semakin banyak jumlah ikatan rangkap yang terdapat pada sampel minyaknya kalian, maka semakin banyak pula reaksi Hubble yang dibutuhkan untuk menimbulkan warna yang stabil. Gitu ya. Jadi ketika kalian meneteskan reaksi Hubble ini kepada sampel minyak, itu kadang-kadang warnanya akan hilang dari reaksi Hubble-nya. Umumnya reaksi Hubble itu kan warnanya iod itu agak kemerah-merahan ya, atau keunguan. Nanti ketika kalian teteskan pada sampel minyak, kalau minyaknya adalah minyak tidak jenuh ya, maka sampelnya itu dia akan langsung warna dari reaksi si Hubble-nya itu ya, karena nanti iodnya itu akan langsung bereaksi dengan si ikatan rangkapnya ini. Seperti ini dia reaksi kasarnya. Jadi pada ikatan rangkapnya di sini itu dia akan terbuka dan mengikat atom-atom iodium itu ya, sehingga nanti si reaksi Hubble-nya warnanya menjadi hilang seperti itu. Nah, supaya nanti untuk mengetahui seberapa banyak sih jumlah ikatan tak jenuh pada sampel minyaknya kalian, itu akan berbanding lurus dengan jumlah tetesan dari reaksi Hubble yang digunakan untuk menghasilkan warna yang stabil ya. Artinya kalau misalnya sampel minyak itu memang ikatan tidak jenuh ya, atau tidak mengandung ikatan rangkap, itu ketika kalian teteskan pertama kali kepada sampel minyaknya, itu reaksi Hubble-nya itu ya akan tetap warnanya seperti awalnya, yaitu merah atau keunguan seperti itu. Artinya itu pada tetesan pertama saja dia sudah tidak berubah warna, artinya memang tidak ada ikatan yang tidak jenuh ya, atau tidak ada ikatan yang up seperti itu pada sampel minyaknya ya. Nah, misalnya kalau di sini ini hanya ada satu ikatan rangkap, sementara untuk asam linoleat ini ada 3 ikatan rangkap. Tentu nanti untuk menghasilkan warna yang stabil, si asam linoleat ini akan membutuhkan lebih banyak reaksi Hubble ya, dibandingkan dengan asam oleat atau dengan asam palmitoleat ini. Seperti itu. Karena jumlah ikatan rangkapnya memang lebih banyak sih linoleat ini, sehingga dibutuhkan banyak sekali iod ya untuk memecah ikatan-ikatan rangkap ini. Ya, mungkin nanti perbandingannya adalah 1:3. Untuk uji ketidakjenuhannya ya, mungkin nanti bisa disimak videonya, kemudian nanti datanya juga akan saya berikan pada data atau lembar kerja berupa lembar Excel nanti. Dan ini juga kalian bahas ya, seperti apa prosesnya, pastinya seperti itu ya. Kemudian kenapa kok ada minyak yang membutuhkan banyak reaksi Hubble untuk stabil, kemudian kenapa ada yang sedikit, nah itu yang kalian jelaskan di pembahasan itu. Dan uji gliserol. Nah, uji gliserol ini adalah untuk menguji keberadaan struktur gliserol tentunya ya. Jadi struktur gliserol ini bisa kalian ketahui dengan mereaksikan si sampelnya itu dengan kalium sulfat ya. Jadi nanti si kalium sulfatnya ini bersama pemanasan begitu ya, nanti dia akan menghasilkan senyawa yang beraroma ya, namanya itu adalah acrolein. Nah, acrolein ini kalau kalian nanti di lab gitu ngujinya, nanti dia akan menguap, nanti aroma itu sangat khas sekali ya adik-adik. Kalau kalian mencium aroma itu berarti di sampel minyak kalian itu ada gliserol bebasnya seperti itu ya. Nah, kalau aroma acrolein ini pekat begitu ya adik-adik, berarti nanti lemak kalian itu sudah terdegradasi tandanya adik-adik ya, karena sudah ada gliserol bebas seperti itu. Harusnya kan kalau minyak itu yang masih segar begitu ya, dia masih berupa trigliserida seperti ini ya. Kalau minyaknya itu sudah tengik gitu ya, atau sudah didiamkan beberapa saat, tentu jadi nanti dia akan terdegradasi, artinya ikatan esternya ini akan terputus begitu ya, dan akan menghasilkan gliserol bebas. Nah, gliserol bebas inilah yang akan diuji dengan kalium sulfat ini dan menghasilkan aroma khas dari acrolein ini. Jadi semakin pekat aroma acroleinnya, berarti minyaknya itu kualitasnya sudah lebih rendah dibandingkan dengan minyak-minyak yang tidak menimbulkan aroma acrolein.
itu penjelasannya ya. Jadi nanti itu yang perlu kalian jelaskan pada pembahasan ya. Kemudian untuk penetapan jarak beku dan jarak lebur ini juga nanti datanya akan saya berikan berupa lembar kerja ya di form Excel, nanti silahkan kerjakan. Ya nanti akan ada suhu awal dan suhu akhir dari pembekuan dan peleburannya. Jadi untuk penentuan jarak beku dan jarak lebur ini ya kenapa dikatakan jarak ya bukan titik ya, karena di sini diukurnya itu berdasarkan dua parameter ya adik-adik. Ya kalau untuk jarak beku itu adalah suhu pertamanya itu adalah ketika sampel minyak itu mulai menunjukkan tanda keruhan ya, artinya dia mulai akan melakukan pembekuan seperti itu, mulai memadat ya. Kemudian titik akhir atau titik akhir bekunya itu adalah ketika si sampel minyak ini ketika kalian balik gitu ya, dia tidak tumpah lagi, itu dia sudah mengalami pembekuan secara sempurna dan itu adalah titik akhir pembekuan. Jadi nanti ada dua suhu nanti yang akan terukur pada penetapan jarak ini ya, sehingga dikatakan sebagai jarak ya, bukan sebagai titik beku, karena ada dua parameter yang amat, yaitu adalah ketika si sampel minyaknya mulai mengeruh dan full mengalami pengerasan. Itu yang untuk jarak beku. Dan untuk yang jarak lebur juga sama cara pengamatannya ya. Jadi nanti sampel lemaknya berupa padatan biasanya kalau untuk jarak lebur ini ya, itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi atau pipet kapiler kaca begitu ya, kemudian dimasukkan ke dalam penangas ya. Penangasnya ini tentu sudah diatur kenaikan suhunya sedemikian rupa supaya mudah untuk diamati antara titik awal leburnya dengan titik akhir leburnya. Nah, titik awal leburnya ini itu kalian amati adalah ketika pada permukaan dari si minyak lemaknya ini mulai tampak. Ya. Jadi ketika dia sudah mulai mencair permukaannya itu sebagai titik awalnya, titik awal dari jarak lebur. Kemudian kalian amati terus sampai si minyak lemaknya ini melebur atau meleleh secara sempurna, dan itu sebagai titik akhir dari titik lebur ini. Maka akan didapatkan dua suhu, nah itu kita sebut sebagai jarak lebur. Nah biasanya juga untuk titik leleh atau jarak lebur ini bisa juga kita manfaatkan untuk menentukan kemurnian suatu substans ya, suatu bahan ya. Biasanya suatu substans yang murni itu dia akan memiliki jarak lebur yang sangat sempit adik-adik ya. Biasanya itu 1 derajat sampai 2 derajat. Ya, 1 derajat sampai 2 derajat. Misalnya untuk jarak leburnya. Jadi nanti kalau kalian misalnya menemukan sampel, misalnya kalian uji gitu ya suatu substans apakah dia sudah murni atau tidak. Ya, misalnya kalau kalian mengisolasi senyawa gitu ya, kalian menguji apakah isolasi ini murni atau tidak, itu kalian bisa uji menggunakan penetapan jarak leburnya ya. Kalau misalnya jarak lebur itu rentangnya lebar ya, bisa sampai 10 derajat gitu ya, artinya titik awal dia mulai melebur misalnya 20 derajat, kemudian dia melebur sempurnanya 30 derajat, itu kemungkinan si senyawa yang kalian uji itu belum murni adik-adik ya. Tapi kalau misalnya jarak leburnya sudah dekat atau mepet ya, misalnya 2-3 derajat, contohnya misalnya suhu awal dia melebur 27 derajat, kemudian dia melebur sempurnanya di suhu 29 derajat, kan selisih itu adalah 2 derajat Celcius ya, 29 dikurangi 27 begitu, itu selisihnya adalah 2 derajat. Itu artinya karena dia sempit jarak leburnya, maka dekat bahwa substansinya kalian itu atau sampelnya kalian itu sudah bisa dikatakan murni. Ya. Nah nanti untuk pembahasan di laporan itu saja, nanti data yang saya berikan ini silakan kalian cocokkan dengan daftar pustaka acuan ya, misalnya Pharmacopoeia Herbal, USP atau British Pharmacopoeia atau Pharmacopoeia Indonesia ya, untuk kalian tingkat misalnya kalian jelaskan misalnya data yang berbeda nilai jarak beku maupun jarak leburnya, itu yang kalian bahas kenapa hal itu bisa terjadi ya, seperti itu. Nah itu yang penting untuk penetapan jarak beku dan penetapan jarak lebur itu.
Kemudian uji sterol ya. Uji sterol ya. Jadi uji sterol ya ini menggunakan variasi yang namanya adalah variasi Lieberman-Bouchard. Ya. Jadi variasi Lieberman-Bouchard ini reaksinya yaitu adalah ada asam asetat hidrat dan asam sulfat. Ya. Jadi reaktannya itu adalah ada asam asetat hidrat dan juga asam sulfat. Jadi ini yang pentingnya. Kalau pada petunjuk praktikum kalian itu terdapat penambahan kloroform, jadi kloroform itu fungsinya adalah sebagai pelarut saja. Seperti itu, ya. Nah di sini yang perlu kalian perhatikan ya atau perlu kalian bahas nanti adalah ketika sampel kalian menghasilkan perubahan warna. Kalau pada uji sterol ini dengan menggunakan uji Lieberman-Bouchard ini hasil positif terdapat sterolnya warnanya warna apa ya dia? Yang bisa jawab? Hijau, Pak. Warna hijau, Pak. Oke, warna hijau ya. Oke. Nah, perlu kalian jelaskan kenapa warna hijau itu bisa muncul ya nanti di pembahasan. Misalnya sampelnya minyak kelapa gitu ya, ternyata dia timbul warna hijau, itu kalian bisa jelaskan. Yang kalian itu bukan warna hijau itu timbul karena si minyak kelapa ini mengandung sterol gitu. Bukan hanya itu, tapi bagaimana reaksi kimianya supaya dia bisa menghasilkan warna hijau tersebut ya. Seperti itu. Kemudian di pesan juga penting kalian jelaskan apa sih peranan dari variasi-variasinya ini. Jadi ada asam asetat anhidrat dan juga asam sulfatnya. Apa peranannya dalam variasi Lieberman-Bouchard ini? Ya, itu yang penting. Nah, mungkin di sini sudah saya tampilkan sedikit dulu ya seperti apa proses dari reaksi antara asam asetat anhidrat dengan senyawa golongan steroid atau sterol ya. Ini cincin steroid atau inti steroid dan ini reseptornya sehingga dia termasuk senyawa sterol begitu ya, bukan steron atau sterak ya. Jadi dia sterol karena ada omongannya ini cincin inti dari senyawa sterol. Nah, nanti kalian itu perlu jelaskan ya. Nah untuk data hasil pengamatan untuk cara kerjanya bisa kalian amati pada video ya seperti apa proses pengerjaannya. Kemudian hasil pengamatannya itu sudah saya sertakan fotonya pada lembar kerja ya. Silakan kalian jelaskan di sana yang mana yang positif, mana yang negatif. Kemudian untuk yang positif bisa kalian jelaskan kenapa warnanya bisa berubah menjadi hijau ya. Tentu yang dijelaskan adalah secara reaksi kimianya secara molekulernya seperti ini. Oke, ini clue gambarnya saja. Nanti saya akan